penjelasan dari metode pembelajaran yang kami gunakan, yaitu adalah snowball throwing. Nah, snowball throwing adalah model pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan dalam kelompok dan keterampilan menjawab pertanyaan yang dipadukan dengan permainan-permainan yang imajinatif yang seperti kita lakukan. Tujuan metode snowball throwing adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dirancang agar siswa aktif, kreatif, dan berani. Adapun tujuan utamanya yaitu 1. Meningkatkan keaktifan siswa. Siswa tidak hanya mendengar, tetapi terlibat langsung melalui menulis dan menjawab pertanyaan. 2. Melatih kemampuan bertanya dan menjawab. Siswa belajar menyusun pertanyaan yang relevan dan menjawab pertanyaan dari teman. 3. Mengembangkan kerja sama dan interaksi sosial. Kegiatan dilakukan dalam kelompok sehingga menumbuhkan sikap saling membantu. 4. Meningkatkan pemahaman materi. Materi dipelajari melalui diskusi atau pertukaran ide, bukan sekedar hafalan. 5. Menumbuhkan rasa percaya diri. Siswa terdorong untuk berbicara dan menyampaikan jawaban di depan kelas. 6. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Aktivitas melempar bola kertas membuat pelajaran tidak menonton. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang terkait dengan model pembelajaran snowball throwing. Yang pertama adalah Kumalasari pada tahun 2010 mengartikan snowball throwing ini sebagai model pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan menjawab pertanyaan. Nah, untuk yang kedua adalah Ar-Rahman pada tahun 2014 mengartikan snowball throwing ini sebagai paradigma pembelajaran efektif yang direkomendasikan dari UNESCO. Nah, baik itu saya penjelasan dari pengertian dan tokoh-tokoh yang terkait dalam model pembelajaran snowball throwing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I am good. Semoga kabarnya baik hari ini dan siap untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Soalnya mohon dipimpin. Before starting the lesson today, please pray together. Finish. Anak-anak, sebelumnya kita belajar tentang bahasa Indonesia, dan hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu debat. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang debat. Nah, kalau kita berbicara tentang debat, pasti anak-anakku sudah tidak heran lagi dengan kata tersebut. Mengapa? Karena debat ini sudah kita lakukan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah itu sendiri. Nah, anak-anak semua, bahwa debat itu artinya setiap individu itu mengeluarkan pendapatnya yang bisa dikenal dengan argumen. Nah, ketika dia mengeluarkan argumen, dia memiliki sebuah mosi atau yang dikenal dengan tema yang diperdebatkan pada saat itu juga. Di sini kita akan bermain yaitu tentang dengan metode snowball throwing, yang dimana saya akan memberikan salah satu dari kalian sebuah kertas. Nah, yang mendapatkan kertas ini yaitu akan membuat sebuah pertanyaan bebas, pertanyaannya apa. Dan setelah jadi pertanyaannya, ini akan dilemparkan ke temannya. Terserah juga temannya siapa.
Dan setelah itu yang mendapatkan ini akan menjawab pertanyaan dari sini. Setelah itu maju ke depan dan mempresentasikan hasil jawaban yang telah dibuat. Seperti itu. Baik, di sini saya akan memberikan kertas ini kepada siapa namanya? Hikmasul. Ya. Saya beri waktu 1 menit untuk Hikmah untuk membuat mosi atau judul perdebatan pada hari ini. Saya kasih ke bisa. Oke, sini saya memberikan kepada Nisa untuk memilih salah satu dari temannya untuk ditemani dalam berdebat kali ini. Dan begitupun untuk Hikmah, saya berikan pilih salah satu dari temannya untuk ditemani pada debat kali ini. Saya memilih memasak. Saya memilih Hilderensi. Oke. Ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan aturan mainnya. Nah, untuk pembicara pertama saya akan beri waktu selama 2 menit untuk berbicara. Nah, di pembicara pertama ini berfokus hanya pernyataan. Kembangkan pernyataan Anda dalam 2 menit. Nah, untuk pembicara kedua itu saya berikan waktu selama 3 menit untuk saling menyangga, artinya memberikan pertanyaan ke pihak lawan. Seperti itu. Baik, untuk pembicara pertama dan silakan. Oke, jadi topik debat kita hari ini itu yaitu belajar pakai ChatGPT itu bagus atau tidak. Jadi menurut saya itu tidak bagus karena belajar pakai ChatGPT itu kan apapun yang misalnya kita masukkan ke ChatGPT itu pasti ada jawabannya cepat. Tapi kurangnya itu kenapa saya bilang kurang bagus karena kita tidak berpikir kritis, jadi kita lebih ketergantungan karena kita jadi ketergantungan terhadap ChatGPT tersebut ya, dan kurang effort dalam mengerjakan tugas. Jadi kita menganggap sesuatu itu menjadi hal yang sepele. Menurut saya kita belajar pakai ChatGPT itu sangat bagus. Kenapa? Karena kadang orang kalau sedang belajar itu atau dalam keadaan buru-buru dia harus mengerjakan dengan cepat. Jadi dengan bantu ChatGPT itu AI itu langsung selesai. Jadi selama kita mempelajari dengan baik juga itu akan tetap berpengaruh untuk pemikiran kritis, tidak akan Kenapa kamu mengerjakan tugas jauh tuh, sedangkan pasti guru atau dosen itu memberikan kita deadline yang sudah sistematis. Ini tugasnya itu harus dikerjakan selama 3 hari. Berarti kita bisa mencari jurnal ataupun mencari sumber lebih banyak daripada mencari di ChatGPT secara instan. kalau kita kuliah itu kan banyak sekali mata kuliah, jadi kadang berdempetan tanpa kita sadari juga. Mata kuliah ini banyak tugasnya, mata kuliah ini banyak tugasnya, ini banyak tugasnya, jadi itu juga kadang pasti ada mata tugas yang terus berdempetan, jadi tidak menutup kemungkinan kita kadang harus cepat menyelesaikannya bahkan sebelum deadline karena ya kita memburu tugas lainnya. Jadi dengan adanya ChatGPT langsung selesai. Oke, tapi menurut saya itu kadang kalau kita terlalu terburu-buru dalam mengerjakan tugas kan kita mau selesai karena dipikirnya itu kalau ChatGPT itu pasti benar semua, tapi terkadang kita tidak memeriksa kembali apakah memang jawaban itu sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan, apakah jawaban itu benar adanya atau bukan hanya dari karangan dari ChatGPT tersebut. Dalam perkembangan abad 21 ini kita tidak bisa memungkiri atau kita tidak bisa menolak, tidak bisa memban segala macam AI di tahun ini karena kita tidak bisa menutup atau kita tidak boleh menerapkan fixed mindset dalam hidup kita karena teknologi itu akan semakin berkembang di zaman sekarang. Dan kalau setelah kita lihat setelah kita sekolah mendapatkan pekerjaan, itu semua pekerjaan itu tidak ada yang tidak menggunakan teknologi, semua menggunakan teknologi. Jadi kita tidak bisa menutup
lebih bagus belajar tanpa spesifikasi itu sudah kan. Ya. Terus kalau kuliah bagaimana? Google. Jawaban dari ChatGPT itu adalah jawaban rangkuman dari semua website. Jadi ChatGPT itu tidak salah karena ada fakta dari website. Tapi kan karena semua website, jadi kita bingung, jadi terlalu banyak informasi sebenarnya tanpa fakta dari kita itu informasinya itu akurat. Padahal semua benar, tapi informasi itu tetap benar. Dia juga merangkai, dia tidak dari berbagai artikel yang dia dapat, dia juga mengambil yang berhubungan. Tidak mungkin dia mendapat saja di berhubungan. Itu satu Tapi sekarang saya memakai ChatGPT, saya mengatakan tolong evaluasi dan jawaban Anda. Dia mengevaluasinya lagi. Lalu saya mengatakan tolong evaluasi lagi. Dia mengevaluasi lagi. Maka mana jawaban yang benar? Nah, kalau kan kamu Oke, aku karena waktunya sudah habis, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih selamat. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Baik anak-anakku, sangat bagus tadi argumen yang diberikan. Tapi di sini saya tidak mengatakan yang benar yang mana, yang betul, yang salah yang mana. Semuanya sama-sama benar karena itu dari perspektif masing-masing. Bahwa kita juga tidak luput dari ChatGPT atau yang dikenal dengan AI. Karena bisa kita ketahui bahwa AI itu adalah sumber dari jawaban itu sendiri. Ketika kita tidak tahu atau kita kekurangan baik itu untuk mendapatkan informasi seperti buku, kita bisa melihat informasi itu melalui AI. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita hanya menggunakan AI untuk mendapatkan informasi, kita akan terbawa pada zona nyaman. Artinya kita tidak akan ada pertumbuhan di dalamnya karena kita hanya memfokuskan pada AI tanpa menggunakan pikiran kita sendiri. Alhamdulillah tadi latihannya sangat berjalan dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Kalian sangat hebat. Karena tadi tampilannya sudah sangat hebat dan Ibu rasa kalian sudah sangat paham dengan materi ini. Nah, sebagai penutup, Ibu ingin bertanya hal-hal apa saja yang baru kalian ketahui tentang materi kita ini. Ada yang bisa terangkan? Ya, Hikmah. Hal baru yang saya temui, hal baru yang saya temui hari ini Miss itu, saya baru tahu kalau ChatGPT itu tidak sepenuhnya buruk. Itu. Dan tepuk tangan untuk Hikmah. Jika bagian sulit dari materi kita ini, ada yang bisa saya terangkan? Jadi bagian sulit dari materi ini itu mempersiapkan argumen kita masing-masing. Bagaimana kita menjelaskan pendapat kita agar bisa diterima dengan teman, tapi tidak membuat mereka tersinggung. Yang lain tidak memiliki kesulitan di materi ini? Ada. Wah. Bagus. Pesan ibu di rumah harus terus diulang tentang pelajaran kita dengan melihat catatan tentunya. Dan bagian-bagian mana saja yang harus dilatih tentang kekurangan kita yang tampil di depan, dan yang tidak tampil di depan, ibu beri tugas. Tugasnya itu bikin video. Itu pesan ibu, selalu belajar karena kita belajar itu untuk masa depan kita agar kita bisa menggapai cita-cita kita di kemudian hari. Nah, untuk menutup kelas, ketua kelasnya mana? Bisa disiapkan untuk pulang? Oke. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa.
Nah, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.